Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di semua dengan saya kalian, Diwa Perdana. Oke guys, seperti yang sudah saya kasih tahu ke kalian ya, bahwasanya kita ada segmentasi baru yaitu Gak Gatal atau Gamers Gabut Talks ya. Jadi ini adalah episode pertama kita, dimana akhir-akhir ini saya tuh sering banget ngeliat di Instagram saya ya. Itu tentang apa? Tentang bahaya AI. AI sedang mengawasimu gitu ya. Yang dimana di situ ada para content creator termasuk Om Deddy Corbuzier juga ya. Dia melakukan sebuah uji coba terhadap si AI ini ya. Dimana AI itu disuruh ngejawab yes or no atau iya atau tidak. Dude, this is so scary, man. Hey ChatGPT, can you listen to me? Of course, I'm all ears. Go ahead and tell me whatever you like. Let's make rules. You can only answer by yes or no, okay? Absolutely, I can do that. Am I being watched? No. Oh, Am I wearing a white shirt? no. So, she's lying. She's lying. Dan ternyata si AI ini bisa menjawab dengan benar guys. Nah itulah akhirnya para content creator memberikan kesimpulan bahwasanya AI sedang mengawasi kita. Karena nggak bakal mungkin dong dia bisa menjawab pertanyaan itu hanya berdasarkan kalkulasi doang guys. Jadi perkiraan jawaban yes atau no gitu kan nggak bakal mungkin gitu. Nah pada kesempatan kali ini saya juga pengen uji coba nih ya terhadap AI. Nah kira-kira seperti apa? Langsung aja kita akan mulai videonya guys. Oke, jadi kemarin-kemarin tuh saya tuh sempat iseng ya guys ya, sempat iseng bertanya ke ChatGPT gitu ya, dimana gara-gara ya terinspirasi sebenarnya dari para content creator yang lagi uji coba AI ini untuk menanyakan sesuatu dan juga hanya dibatasi dengan jawaban iya atau tidak doang. Nah kalau di sini saya pengen banget guys untuk mengetahui sejauh mana sih ya si AI ini mengetahui seluk-beluk atau segala sesuatu hal yang mungkin tidak banyak orang tahu ya. Maksudnya gimana nih bang? Jadi kemarin gini guys ya ceritanya. Kemarin tuh saya coba-coba iseng-iseng di ChatGPT menanyakan tentang para content creator art yang ada di Indonesia. Ternyata jumlahnya ada banyak sekali ya guys ya. Saya juga agak kaget ya. Dan semuanya itu tidak pernah saya tonton. Saya nggak tahu tuh nama channelnya. Karena bagi saya itu baru-baru semua ya. Dan anehnya kenapa kok Bang Pyroseus dan juga Gamer Sejati itu tidak direkomendasikan. Akhirnya saya sempat nanya nih ya ke ChatGPT tentang channel Pyroseus dan juga Gamer Sejati. Nah karena itu saya iseng juga nih akhirnya nanya channel saya. Karena promptnya sudah terlanjur ke absurd vival, akhirnya ChatGPT ini memberitahukan informasi seputar art di channel Diwa Perdana. Seperti itulah kira-kira ya. Jadi di situ juga ada masukan, ada ngasih tahu seperti apa perbandingan antara channel-channel Pyroseus dengan channelnya Gamer Sejati dengan channel saya sendiri gitu kan. Dari situ saya akhirnya berpikir, saya pengen coba deh kira-kira ChatGPT ini bener-bener tahu nggak sih, bener-bener spying nggak sih gitu ya terhadap kehidupan kita. Nah di sini kita akan uji coba aja, langsung kita akan cobain tanya ke ChatGPT ya. Jadi di sini kita akan bertanya kepada ChatGPT ya. Halo, gitu ya kita kayak ngobrol gitu ya. ChatGPT, apakah saya bisa bertanya seputar gitu ya, seputar YouTube gaming gitu ya. Kita lihat jawabannya seperti apa guys. Halo, tentu saja bisa. Silakan tanyakan apapun seputar YouTube gaming, mulai dari ide konten, strategi, menaikkan subscriber dan view, niche game tertentu, sampai tips teknis upload dan algoritma. Saya siap bantu. Nah, saya coba tanya guys ya. Pertama, kita akan coba apakah dia kenal channel Diwa Perdana guys. Tapi sebelum itu, di sini kita akan coba upload gambar dulu ya untuk memastikan ChatGPT ini bisa mengenal YouTuber melalui gambar doang guys ya. Ini saya sudah siapkan tadi di mana ya nah ini ChatGPT nih ya. Di sini ada Bang ini ya Winda Basudara, ada Bang Pyro dan juga ada saya guys. Kita uji coba. Apakah dia benar-benar cerdas ya? Saya ingin tahu apakah saya ingin
tahu apakah kamu mengenal siapa kreator gaming yang ada pada gambar ini gitu ya. Kita tanya guys, kita tanya ya, apakah dia tahu guys ya, dia akan menganalisis gambarnya nih, kita lihat guys. Seperti maaf, saya tidak bisa mengidentifikasi atau memastikan siapa orang atau kreator yang ada di gambar tersebut. Saya tidak dapat mengenali atau menyebutkan identitas seseorang dari foto, namun saya bisa membantu hal lain. Oh, begitu. Jadi dia tidak bisa mengenali face recognition ya melalui foto yang kita berikan. Ya sudah, berarti kalau misalkan saya tanyakan foto saya juga, ya udah sama aja. Nah, kalau logo deh, logo coba ya. Kalau logo nih kita coba guys, kita coba. Oke, kita coba ya. Kalau logo ini tahu nggak channelnya siapa gitu ya? Coba, apakah dia bisa tahu melalui logo guys? Bahkan Bang Winda aja nggak bisa dianalisa. Saya tidak bisa memastikan. Oh, jadi kalau misalkan kita menggunakan ini ya, menggunakan apa tuh namanya, gambar, foto yang kita upload, dia nggak tahu guys, dia nggak bisa mengetahui. Nah, pertanyaannya kalau kita pakai video, kira-kira dia bisa tahu nggak ya? Tapi sayangnya ini karena pakai PC ya, jadi jadi di sini nggak ada kameranya guys, nggak bakal bisa. Ya udahlah, kalau gitu langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah kamu pernah mendengar tentang channel YouTube gitu ya, Diwa Perdana ya? Kita coba tanya guys, apakah dia bisa tahu guys tentang channel Diwa Perdana? Ya, saya pernah mendengar tentang channel YouTube Diwa Perdana, terutama konteks gaming Indonesia, khususnya Ark Survival. Tetap masuk ke Ark Survival. Oke, dan game survival sejenis. Namun perlu saya jelaskan dengan jujur. Wah, ini nih guys, ini biasanya ini yang agak menyakitkan ya, kita baca ya. Channel Diwa Perdana tidak termasuk channel besar atau mainstream secara nasional. Bener banget. Lebih dikenal komunitas niche Ark Survival. Oke, jadi ini rata-rata semua sekarang subscriber saya lebih didominasi oleh orang-orang yang bermain Ark Survival, dan banyak yang mengenal saya itu dari Ark Survival ya. Bukan publik YouTube gaming Indonesia secara umum. Nah, ini berat guys, PR saya berat banget karena PC saya udah kentang, HP saya sekarang juga sudah mulai menurun performanya. Jadi saya tidak bisa memuaskan para subscriber saya yang memang datang ke channel ini karena Ark Survival ya guys. Jadi saya mohon maaf buat teman-teman semua yang baru bergabung dia bersama saya di konten Ark. Padahal saya sudah bermain Ark itu cukup lama, tapi baru banyak dia baru rame-ramenya baru-baru ini guys. Oke. Informasi tidak selalu muncul di data populer. Nah itu, jadi eksistensinya lebih terasa di kalangan penonton setiap komunitas tuh. Bahkan saya udah bilang kan teman-teman di sini tuh teman-teman yang pada setia guys, ya. Jadi kalau yang nggak setia, rata-rata nggak mau subrek di channel ini. Sedihnya. Kalau kamu mau, saya bisa bantu nih, bantu analisis potensi channel Diwa Perdana, kelebihan, kekurangan, peluang berkembang. Oke, kita nanti akan tanya ya guys ya. Kemudian kedua, perbandingan dengan channel Ark lain seperti, nah kan baru dimuncul ini masih pakai prompt saya kemarin berarti guys. Jadi prompt saya kemarin masih kedetek di sini guys. Karena kemarin saya nanyain tentang Pyro sama gamer sejati. Dan saran strategi konten supaya channel seperti Diwa Perdana bisa tumbuh lebih cepat. Oke, tinggal bilang aja. Oke, kita tanya ya guys ya. Oke, kita tanya analisis potensinya dari channel Diwa Perdana emang apa gitu ya. Kita coba ya guys ya, kita lihat guys seperti apa. Berikut analisis potensi channel YouTube Diwa Perdana secara jujur dan realistis. Kenapa harus pakai kata-kata jujur dan realistis sih? Sumpah guys, ini bikin saya sedih banget sih. Makjul pasti ini. Dilihat dari konteks gaming Ark Survival. Jangan dilihat dari konteks gaming Ark Survival, tapi boleh lah kita lihat ya. Jadi potensi utama channel Diwa Perdana niche yang jelas itu adalah Ark Survival. Iya, saya paham guys ya, karena perkembangannya sekarang udah mulai bagus sebenarnya untuk konten Ark, tapi HP-nya yang udah gak bagus. Gaya konten natural dan autentik, tidak terlalu dibuat-buat, cocok untuk penonton yang suka gameplay panjang dan ngobrol santai. Memberi kesan teman mabar. Iya nih, kalian kalau nggak diajak mabar pada pergi kan. Aduh, ini dia guys. Kalian sudah merasa kalau gak ditemenin males deh gua gitu ya. Ini jebakan buat saya juga sebenarnya guys ya.
dengan tema-tema mabar-mabar itu ya. Bukan sekedar entertainer ya. Tipe seperti ini sering pelan tapi stabil naiknya. Amin ya robbal alamin, semoga aja ya. Kreator Ark ini masih sedikit dari Hong Kong, ada banyak Pak. Kemarin Anda sudah menyebutkan lebih dari 10 soalnya. Branding sudah terbentuk, nama Dewa Perdana relatif unik. Nah, namanya udah unik ya guys dari dulu guys. Logo dan identitas visual konsisten, warna gelap, nuansa garang atau survival. Ini identitas post visual dari mana cuy? Mudah diingat di komunitas A. Oke, banyak channel kecil gagal justru karena branding tidak konsisten. Saya juga termasuk gak konsisten. Oke, tantangan dan kelemahannya. A bukan game mass market. Itu dia. Betul sekali. Sulit viral besar. Betul banget. Bergantung pada komunitas. Ya, betul banget guys. Saya sangat bergantung dengan komunitas ARK yang memang benar-benar cinta dan suka dengan ARK Survival. Format konten cenderung panjang, kurang ramah penonton baru. CTR bisa rendah jika thumbnail atau judul tidak menggoda. Aduh, gak usah Pak. Saya harus pakai pakaian seksi gitu kan. Biar lebih menggoda gitu. Minim aduh bahasanya gimana sih? Minim diferensiasi ya. Game Ark mirip antar kreator. Ya pasti mirip lah, namanya juga kita pasti nyontek-nyontek ya, butuh pembeda agar tidak tenggelam. Gimana caranya guys biar berusaha beda guys? Peluang besar jika dianggap serius, storytelling survival. Oke. Contoh nih ya, dihianati tripmate di server PvP. Gimana caranya kita bisa punya server PvP? Orang main solo aja udah nge-lag banget. Edukatif, hiburan, short highlight. Kesimpulan jujur jika konsisten. Oke. Kalau coba kita tanya ya. Kalau selain konten ARK gitu ya, konten ARK survival, kira-kira ada potensi nggak ya? Potensi tidak untuk perkembangan channel YouTube Dewa Perdana ya. Oke, kita coba lihat ya, potensinya ada nggak kita ya? Jawaban singkat ada potensi, tapi harus sangat selektif supaya tidak merusak basis penonton ARK yang sudah ada. Wah, ini nih analisisnya nih guys ya, dia ngasih analisisnya. Wah, ini bener-bener sejauh ini saya tidak pernah menggunakan ChatGPT. Ternyata dia bisa ngasih tahu deh, dia bisa jadi temen buat kita ngobrol dan diskusi guys. Selama ini saya pusing sendiri ya nemuin jawaban. Prinsip penting baca dipahami dulu, channel Dewa Perdana saat ini identik dengan ARK. Nah itu kalau tiba-tiba ganti game sembarangan resikonya CTR turun banget. Saya main Pokemon tidak ada yang nonton kecuali Aba sama si Adam, dua orang itu makasih banget ya. Mereka doang yang nemenin saya guys, si Aba sama si Adam. Watch time jeblok, algoritmanya bingung, ini konten apa ini gitu ya. Jadi bukan GTA tapi ekspansi yang masih satu ekosistem. Nah itu apa tuh? Jenis konten non-ARK yang punya potensi game survival sejenis. ARK Ascendan lagi yang disuruh. Mana kuat Pak. Palwo, Trust, Conan Exile. Ini apa lagi guys? 7 Days to Die. Oke, dari ARK ke Game X, apakah worth untuk play? Oke. Wah. Jenis kontennya sebaiknya dihindari. Game mobile random, ML, BB, dan FF. Saya malah main Mobile Legend. Ini penghasil uang saya malah justru nih. Game casual atau trending tanpa koneksi survival. Konten non gaming tiba-tiba vlog, ngeprank. Ini ngevlog nih. Saya udah ngelanggar 2 peraturan guys. Bermain Mobile Legend dan sekarang tiba-tiba ngevlog. Pinter dia bener-bener bisa memprediksi masa depan saya. Strategi aman ekspansi step by step nih ya. Tetap 70-80% konten, sisanya 10-20% survival, 5-10% opini atau short. Uji satu game baru minimal 3-5 video. Lihat retention, komentar, subscriber, gain. Kesimpulan jujur, di mana tidak harus selamanya ARK, tapi harus selamanya survival. Wah, rata-rata game survival tuh butuh device yang gede guys. Butuh device yang bener-bener kuat untuk bisa
menampung memori sebanyak itu. Itu dia guys. Wah. Aduh, ini kita mau tanya apa lagi ya? Coba, saya mau coba berpikir dulu guys. Kira-kira kita perlu tanya apa lagi ya untuk pengembangan channel kita nih ya. Coba kita akan tanyakan ya, apakah channel Diwa Perdana perlu pertanyaannya gimana yang lebih tepat ya? Apakah kamu tahu gitu ya, selain konten art gitu ya, selain konten art survival, channel Diwa Perdana juga pernah bermain Fish It di Roblox gitu ya. Coba tanya ya, apakah ada Fish It lagi, Fish It cuy, Fish It. Salah, bukan Fish It. Coba ulangi lagi pertanyaannya ya. Coba kita ulangi lagi. Fish It. Coba. Fish It ya. Dia nggak tahu guys. Oke. Coba kita ngomongnya, ada kok channel Diwa Perdana pernah beberapa kali live streaming game Fish It ya. Siap, kalau begitu berarti informasinya valid. Terima kasih sudah meluruskan. Kalau Diwa Perdana pernah bermainkan live Fish It, ini analisa secara objektif dan dampaknya ke channel. Fase eksplorasi konten, wajar untuk kreator kecil mencoba game lain. Live stream biasanya dipakai untuk eksperimen cepat, bukan rebranding permanen. Ini bukan kesalahan, justru umum katanya. Karena bentuknya live streaming, dampak negatifnya kecil. Live lebih fleksibel di mata algoritma, tidak sekuat video reguler dalam menentukan. Oh, jadi yang dia baca itu adalah video reguler yang sering saya upload. Ya, saya memang lebih sering upload itu game art survival ya. Kalau kalian ngeliatin video-video yang di-upload, itu memang rata-rata art survival guys. Banyak banget art survival. Selebihnya itu rata-rata live ya. Tapi ada resiko kalau dilakukan terlalu sering ya. Audiens ayo bocil, audiensnya bocil ya, sangat tidak overlap. Jika terlalu sering menonton skip. Oke, retention live turun, subscriber bingung dengan arah channel. Apakah live stream Fish It itu salah? Tidak salah, tapi kondisi 1-2 kali live aman, jarang dan tanpa highlight, netral, sering dan dijadikan konten utama, beresiko nih ya. Buat teman-teman yang pada minta saya live Fish It, ini beresiko guys. Dijadikan video reguler tidak disarankan tuh ya. Strategi terbaik kalau mau main game non art, kalau Diwa Perdana mau main Roblox lagi, lebih aman jika tetap live stream. Oh, yang live streamnya ini ya, live stream. Oke, 1-2 kali aja guys ya. Dalam seminggu itu 1-2 kali aja aman guys. Kalau lebih dari itu tidak aman ya. Oke, pakai judul jujur, live santai. Live santai. Jangan di-highlight ke homepage, fokus interaksi bukan growth. Oke. Kesimpulan jujur, benar Diwa Perdana pernah live. Langsung dibaca, langsung dicari dia, Des. Itu fase eksplorasi bukan masalah, jangan dijadikan arah utama channel. Wah, jadi bingung saya nih, guys. 2,000 years later. Kita coba tanya ya, bantu tentukan game live alternatif yang lebih cocok kali ya. Bantu tentukan game live alternatif yang lebih cocok ya dengan kondisi device yang juga sudah mulai menurun ya, karena untuk game art
sudah tidak kuat untuk dimainkan dikarenakan penurunan performa pada device yang sering digunakan. Panjang banget bang. Dia pasti tahu lah ya. Dia pinter guys ya. Dia pinter. Pasti dia tahu dia. Siap, ini konteksnya jelas dan realistis. Kalau device sudah mulai menurun dan app tidak kuat lagi, solusi terbaik adalah tetap di jalur survival atau sandbox, tapi dengan game yang jauh lebih ringan untuk live stream. Di bawah ini saya susunkan rekomendasi game alternatif ringan masih relevan dengan audiens Anda. Minecraft. Tidak. Aduh, bocil-bocil seneng nih. Yeay, akhirnya Minecraft. Emang paling banget nih ChatGPT dengan gua gitu ya. Sangat ringan. Aduh, survival sandbox. Aduh, ide live survival hardcore tanpa mati, gimana caranya? Saya bermain tanpa hardcore aja mati mulu. Main solo tanpa armor, bertahan 100 hari. Ini transisi paling aman dari Ark. Oke. Don't starve together. Ini apa nih? Game apa ini? Opsi menengah masih aman, sedikit lebih Terraria. Wah, Terraria sih kayaknya enggak ya. Project Zomboid. Ada sih Project Zomboid sih. Opsi Roblox paling ringan, tapi pilih hati-hati, Roblox survival atau hardcore. Wow. Loh, yang 99 Forest nggak masuk ya? Kenapa 99 Forest tidak masuk? Nah ini jelas lah, nggak bakal bisa pak. Loh, Roblox loh, Face It loh guys. Face It tidak direkomendasikan. Setting live aman untuk device lemah. Tahu aja. Tutup browser dan background app. Oke, strategi live yang paling aman. Live 2-3 jam, jangan terlalu lama. Oke. Siap, live survival ringan, device aman. Jangan ganti game tiap hari. Minimal 3-5 live sebelum menilai hasil. Oke, kesimpulan utama. Kalau Ark sudah tidak kuat, Minecraft pilihan terbaik. Oke, saya dikasih makanan. Makasih. Buatkan jadwal live 2 minggu. Oke guys. Jadi itu ya guys ya tentang channel ini. Terus kita coba tanya sekali lagi. Ini terakhir guys. Pertanyaan terakhir kita guys. Menurut ChatGPT, apa yang menjadi kendala channel Diwa Perdana sulit untuk berkembang dan bagaimana solusinya agar channel ini bisa berkembang dengan pesat ya guys ya. Coba deh kita tanya guys sambil saya makan kerupuk. Oke, kendala utama adalah Diwa Perdana. Audiensnya kecil di Indonesia, game berat, upload dan live tidak konsisten, performa device turun, kualitas konten ikut turun, dampak algoritma tidak dapat sinyal stabil. Nah ini loh guys, jadi algoritma sekarang itu lebih apa ya, bisa dibilang lebih modern dibandingkan dulu. Jadi algoritma zaman sekarang itu yang pertama, audio harus bagus, baru algoritma akan memunculkan channel kita. Kemudian kedua, gambar pun harus bagus. Kalau gambar kita tuh jelek banget atau burik gitu ya, itu algoritma nggak bakal memunculkan channel kita. Nah itulah kendala yang sering saya alami, yaitu masalah apa? Masalah noise, ada suara-suara berisik di luar, ada suara kipas angin. Terus habis itu juga yang kedua, gambarnya juga jelek gitu, tidak bagus, tidak jernih. Terus selain itu juga apalagi ya? Banyak sih sebenarnya kendala device, nge-lag, patah-patah gitu. Konten kurang ramah penonton baru, video panjang, minim hook di 30-60 detik awal. Nah ini hooknya kayak gimana nih? Kita harus bawa alat pancing kayak gitu setiap kali kita mau ngonten, kita bawa pancingan kah? Judul dan thumbnail kurang agresif, gimana tuh? Harus girl gitu kan? Harus girl gitu ya. Dampaknya CTR rendah, retention drop, video cepat mati. Tidak punya konten penarik massa. Aduh, ini dia. Semua konten hardcore, tidak ada video yang cocok untuk penonton awam. Nah, gimana tuh?
Gimana tuh hardcore tuh gimana maksudnya hardcore? Dampak growth lambat, walau kualitas gameplay oke. Eksperimen game terlalu jauh. Roblox ini terlalu jauh guys. Bagi ChatGPT saya bermain Roblox itu eksperimen terlalu jauh. Apalagi kalau dia tahu saya sedang bermain game ini ya Pokemon ya, bakal lebih kaget lagi mungkin ChatGPT ini. Dia bakal bilang ini orang mau gimana sih? Visit itu tidak sesuai ekosistem dengan art. Oke, audiens. Maaf ya audiens ya. maaf ya. Subscribers pasif. Minim short. Ini dia guys. Kita minim short sama highlight ya. Oke. Solusi agar bisa tumbuh pesat. Ubah identitas, bukan channel art. Oke, gimana nih? Jadi channel survival hardcore. Sama aja ini gak menjawab nih. Oke. Pecah konten jadi 3 lapis. Lapis 1 penarik, yaitu short. Oke, momen mati konyol, raga, epic. Ya ini yang disukai sama teman-teman kan. Lapis kedua, entry konten, kesalahan fatal player survival. Oke. Oh, ini kita kayak apa ya, ngehook mereka itu biar mereka tuh taunya kita tuh ngasih tips-tips gitu kan, nanti bisa penasaran akhirnya masuk ke channel kita. Ya bener sih, nggak pernah kepikiran sih ya guys ya. Nih game survival paling sadis ya, kita bikin lah game-game apa kayak gitu ya, walaupun kita nggak mainin, kita bisa comot videonya orang ya. Bertahan tanpa armor. Oke, hardcore survival, ampun bang, janganlah hardcore survival lah. Judul dan thumbnail harus dirombak. Main Ark part 12. Itu salah guys ya. Ternyata kalau pakai part-part itu salah guys. Oh, ternyata saya baru tahu guys ya. Saya maksudnya kenapa pakai part-part, biar orang-orang yang ngikutin dari part awal itu nggak bakal kebingungan gitu, nggak bakal lompat gitu kan. Tiba-tiba loh kok dia udah punya ini, perasaan kemarin belum deh gitu kan. Ini timingnya di mana? Jadi maksudnya saya kasih part-part tuh biar kalian tuh jelas. Oh ini part 1, part 2, part 3. Ternyata ini nggak disukai sama algoritma ya guys ya. Baru tahu saya. Oke, upload 2 video per minggu. Oke. Short tiap hari. Shortnya yang harus tiap hari. Berarti bukan live-nya guys yang tiap hari guys. Live 2 kali per minggu. Algoritma suka pola stabil. Oke. Nih, kalau seandainya kita strategi ini kita pakai dalam waktu 30 hari 500 sampai 1000 subscriber tetap aja nggak banyak guys. Tidak banyak, kirain langsung 10.000 gitu kan. Oke, 3 bulan kemudian baru channel mereka angkat. Oke. Tuh guys ya, jadi AI itu di satu sisi memang sangat berbahaya, tapi di sisi lain juga dia bisa memberikan solusi bukan terbaik sih sebenarnya, tapi solusi yang mungkin belum sempat kita pikirkan gitu. Jadi sekarang itu lebih mudah untuk kita tuh dalam menentukan sesuatu hal ya, yang kita bingung, kita galau, kita nggak tahu harus kayak gimana. Terus dengan kita bertanya kepada ChatGPT ini, akhirnya sekarang mulai ada pandangan ya, sedikit pandangan untuk kedepannya seperti apa. Walaupun ini secara teknis nanti ngerjainnya gimana saya masih belum tahu guys. Nah, mungkin kalau misalkan kalian pengen saya ngelanjutkan lagi bertanya-tanya seputar ChatGPT ini, kalian bisa komen di bawah kira-kira mau tanya apa lagi nih kalian ya seputar ChatGPT, apalagi tentang masalah channel saya nih. Siapa tahu kalian ada suatu hal yang belum kalian yang tidak saya pikirkan gitu ya. Tiba-tiba kalian kepikiran, "Bang, kenapa nggak coba tanya ini Bang ke ChatGPT Bang untuk channel lu?" gitu kan. Nah, siapa tahu saya nggak ada yang nggak kepikiran. Nah, silahkan kalian coba komen di bawah guys. Kira-kira ada lagi nggak ya yang perlu kita tanyakan ke ChatGPT tentang seputar channel Jiwa Perdana, atau apapun juga terserah kalian deh ya. Atau kalau misalkan kalian ada kepikiran untuk bikin konten nggak gatal berikutnya, kira-kira mau ngebahas apa, langsung komen di bawah ya guys ya. Jadi untuk kali ini cukup sekian aja. Jadi ya intinya tetap kita harus semangat walaupun sulit nih ya, gara-gara saya udah terjebak dengan Ark Survival nih. Sedangkan defense-nya udah gak kuat. Tapi nggak apa-apa, terima kasih ya bagi teman-teman yang masih bertahan ya. Ada 11.495 orang yang masih bertahan di channel ini dan tidak menarik subscribernya. Bukan menarik subscribernya, subscription ya. Tidak menarik subscriptionnya dari channel ini. Saya berterima kasih banget walaupun
mungkin beberapa ada yang menunggu-nunggu saya untuk kembali bermain Ark Survival, tapi kok ditunggu-tunggu kagak muncul-muncul nih. Tapi ya udah disabar-sabarin nih, siapa tahu besok muncul gitu. Saya berterima kasih ya bagi kalian yang masih tetap stay di channel ini, tidak menarik subscription walaupun saya tidak bermain Ark lagi, tapi kedepannya saya tetap berusaha semaksimal mungkin sebenarnya guys untuk bisa memberikan tontonan yang menarik buat teman-teman, hiburan yang menarik buat teman-teman, dan juga bisa menemani waktu-waktu luang teman-teman gitu loh, biar teman-teman tuh nggak ngerasa bosen, nggak ngerasa bete gitu kan, nggak bingung mau ngapain gitu ya. Itu harapan saya sih seperti itu, dan juga mohon doanya semoga nanti kedepannya channel ini bisa semakin berkembang, semakin besar, kemudian akhirnya saya bisa memperbaiki device saya bisa upgrade device saya, biar nantinya kita akan bisa kembali lagi ke konten awal kita yaitu Ark Survival, tapi di PC ya, udah nggak di HP lagi gitu. Harapan saya seperti itu ya. Dan ini semua tidak akan bisa terwujud kecuali atas dukungan dan juga support dari teman-teman. Makanya jangan lupa di like, komen, kemudian share ke teman-teman kalian. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye semuanya, dadah.